pula. Ini mengajarnya, cara mengajarnya, membacanya harus apa Bu? Cepat. Prepar Bu Guru. Baca besar bingung. Nah, ini saya lo ngerti saya ini. Yang pokok oke saya menang. Nah, sebagai seorang ustadzah agar supaya nyusul otak kita cerdas, maka kita harus benar-benar membaca bimbingan mengajar di masing-masing juz. Ya, ini harus dibaca, jangan sampai betul dibaca. Kalau tidak dibaca, kita nanti bisa mengajarnya sakartu. Padahal itu nggak terparang, karena apa? Kitab yang luar ini disusun oleh syekh atau guru kita dengan susunan yang sangat indah. Karena apa? Jadi nggak usah tidak bingung punya cara mengulang. Karena itu sudah disediakan bimbingan cara mengajar di masing-masing juz, wajib untuk dibaca. Ya, lebih ya sakartu loh. Betul rasa, karena kita punya guru yang wajib kita ikuti. Satu. Nomor dua, supaya kita tidak bingung di dalam mengajar di masing-masing halaman, maka seorang ustadzah harus membaca petunjuk mengajar di masing-masing halaman. Enak nggih? Asalkan awake dhewe kudu padha maca. Aja sampe mboten maca. Dadi ustadzah gak tahu tentang bimbingan. Jenenge yo kepinteran. Nggih, boten parang, harus wajib. Itu adalah sesuatu yang harus, yang pokok kita lakukan. Sampai jenengan sampun maos nggih? Loh, kok menan? Insya Allah. Insya Allah nggih, saya sih baca nggih. Nah, paribasannya dia jadi guru pendidikan formal MI, MTS, gak usah baca nggih RPP. Niki peti paringi RPP kantor maos masuk boten purun. Nggih, jadilah guru yang selalu punya ilmu pengetahuan yang tambah di dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sampun paham nggih? Harus dibaca nggih? Saestu. Para Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk kula mah belajar bersama kalian panjenengan niki. Coba kula maos. Baca dengan cepat, pendek dan jangan terputus-putus. Kemudian ini ada tanda bulatan, kemudian ada tanda ini seperti wajib gitu. Nah, latihan menulis dengan menebali huruf, kemudian ditulis dengan sebaik-baiknya di buku tulis 5 kali. Harus ditulis oleh anak sendiri semampunya. Tahap pertama. Anak-anak, hari ini kita akan mengajar tentang A. Tentang A. Tentang A. Kenapa kok diulang-ulang? Karena biasanya anak PAUD atau anak pemula usianya ada yang 2,5 tahun. Lek 3 tahun rodok wis kena ditoto barangkali. Lek sing PAUD malah melikut munggah meja, rebutan guru. Gitu. Diulang wis peninggal iki mandhuwur, mengisor, nyamping kanan, nyamping kiri. Pripun jenengan bingung? Gak usah bingung, memang itu dunia anak-anak. Piye carane ulang ngoten niku? Ya pokoke diwaca nih. Koyoke gak perhatekne asline ngrungokne bocah niku. Nggih, itulah dunia anak-anak. Tadi disampaikan ya. Ketika mengajar anak-anak di usia pemula atau PAUD, mengajarnya niku mboten pareng dipadha karo sing pun juz 1 dan seterusnya. Nggih, piye cara mengajarkannya? Harus belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Dan kalau nanti memaknainya, kita bisa memakai kartu huruf. Nah, ini bermain, tapi bermain dengan huruf. Anak-anak perhatikan. Nih, pertama, krono enek sing kata sing bareng ngerti, nggih. Atau barangkali sudah pinter, krono bapak ibu terutama. Kuaten terus sing griya. Nah, nggih. Anak-anak perhatikan. Ini adalah coba ditirukan, ini dibaca lagi, semangat. Pintar. Terus kita perlihatkan lagi A yang kedua. Nah, ini dibaca
nih. Ini dibaca, ini dibaca, dibaca sambung. A a a a a a lagi. A a a a a a. Mungkin sing menang karo nyawa. Diwaca, diwaca. Iki praktek nih, kula betul ngempani ilmu kebatinan ya kula. Nggih, monggo diulang. Dibaca sambung. Ini dibaca sambung. A a a a a a. Maksudnya memancingkan lagunya Ustaz Khairul. Nggih, sampun paham, dikira sampun paham. Terus kemudian kita lanjut pada niku kan alat peraga, namanya media pembelajaran. Nah, sekarang kita baca, kita praktik di sini. Monggo dilihat halaman 1. Monggo. 1, 2, 3. A, lanjut. A a. Oh, ini ada lagunya yang sing rodok nang keselio. Oke. Kalau barisannya itu terdiri dari 2 baris ini, okay, atau atasnya terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf, maka lagunya apa Bu? Rendah, tinggi, rendah, rendah. Nah, baris naiknya baris keberapa Ustaz-Ustazah? Kedua. Oke, 2 nggih. Panjenengan paringi tondo. T utawa tinggi, N utawa naik. Mungkin tenggiriyo kersane langsung sakit praktek temputerane bisa. Nah itu jangan sampai salah lagi. Kita menerapkan cara membaca sekaligus lagunya. Moga Bu, nasabul beto. Nah. Bon, Ibu, kalau di halaman tersebut terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf, maka naiknya pada baris ke bon, beda lagi nanti. Kita ulang, moga. 1, 2, 3. A, a, a. Jadi lagu ke-3 dan 4-nya datar ya. Para Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita amati pada halaman pertama ini, halaman 3, itu terdiri dari 3 kotak. Kotak yang pertama yang disebut antiwo. Nah, ini adalah kotak pelajaran. Kemudian kotak berikutnya adalah kotak kitabah. Cara menulis huruf Arab ataupun ikon nanti. Kemudian berikutnya terakhirnya adalah kotak petunjuk guru di dalam mengajarkannya. Nah, terus jangan lupa Bapak Ibu, latihan menulis ini pertama dengan menebali. Lagu kaitannya dengan khusus buku kitabah bagaimana Bu? Yang pertama ini dulu dihabiskan ya. Setelah selesai habis kemudian baru kita bisa membeli ataupun langsung membeli, tapi yang terpenting ini juga harus disampaikan ke anak-anak. Bagaimana caranya? Ada petunjuk di sini, ini ditebali. Dan jangan sampai anak dibiarkan nulis yo, nonton itu benar. Harus selalu dibimbing oleh guru. Bu, bagaimana cara membimbingnya Bu? Nomor 1 persatu sesuai. Bisa kita pakai nomor alat peraga akan tulis. Kemudian panjenengan kagungan toh? Nah, sejak keren banget. Ya, itu caranya. Ini ada petunjuk cara menulis dari atas ke bawah. Lah dijarnya biasa anak-anak ya dari bawah ke atas. Karena dijarnya gak dibimbing dulu. Itu terus biar ditebali. Kemudian setelah selesai menebali, dipindah di buku tulis anak-anak. Ditulisnya sebanyak 5 kali. Dan misalnya ini waktunya habis Bu. Bagaimana kalau dibuat PR? Boleh. Tapi jangan lupa dilihat ketika kita ketemu dengan anak-anak lagi. Lek tulisannya wapi biasanya Bu, ibu bukan nulis sendiri, kok kakaknya. Itu bener parang, harus anaknya sendiri. Meskipun tasuk walat bener nopo-nopo, karena masih
pemula. Nah, terima kasih. Kita buka halaman berikutnya. Halaman 5. Ada. Nah, kita kenalkan kepada anak-anak buku nomor 5 bukan ya, Ibu Pak. Maaf nih, karena nanti kalau langsung lewati 5, nah, banyak orang diulangnya apa yang baru sakit atau berikut nanti. Nah, dibuka halaman 4. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang ba. Dibaca ba, ba, ba. Maka direkam 1, 2, 3, ba. Lagi, ba, lagi, ba. Oh, pinter. Tadi kan sampel ya, langsung. Halaman 5 ini merupakan penggabungan dari halaman 3 dan 4. Kenapa? Karena sekaligus untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan anak-anak ketika sudah kita ajarkan pada halaman 3 dan 4. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu kok bingung. Ya, lagunya seperti tadi ya. Nah, nama rendah, tinggi. Ayo coba 1, 2, 3. Ada ba ba ba. Berarti salah. Oh, nadanya yang tinggi berada di posisi ketiga. Enggak. Cobi dulu semuanya. Aba ba ba ba. Aba ba. Naiknya ke baris ketiga. Mau dicatat dan pinter bu guru nih ulang-ulang. Sabar, maka bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, aba, ba ba ba, aba, ba ba, aba ba, ba. Pinter loh tidak ya Allah. 100, luar biasa. Niki, seorang ustadz-ustadzah yang mengajar di kelas pemula harus benar-benar memahami tentang makhluk hidup. Bagaimana agar supaya kita paham? Kembali lagi pada petunjuk. Nah, saat sering ulang begini kan udah belajar ya. Belajar betul. Pas harap ulang belajar. Jadi apa? Guru dari siap untuk mengajar. Ya. Kita sebagai seorang ustadz-ustadzah harus benar-benar mempersiapkan diri sebelum kita mengajar kepada anak. Jadi gurunya ya sinau, betul-betul sinau. Ya, coba mulai baca. Ini yang halaman 6. Ketika membaca ta, ujung lidah di pangkal gigi depan jangan sampai kelihatan keluar. Nah, ujung lidah. Mana ujung lidah? Malet, ditunjuk. Nah, lek pangkal ujung lidah ke apa bu? Coba lihat. Nah, panjang lihat. Maksudnya dengan kesannya seperti ujung lidah di pangkal gigi depan atas. Dada saya beliau. Misalnya ini ujung gigi. Ujung gigi. Ujung lidah ke gigi depan atas. Kira pangkal ya? Nah, pangkal berarti ini pangkal tidur. Nah, itu ditempel nih. Jadi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi depan atas. Bener. Betul ya. Ta itu ujungnya ke langit-langit. Tapi ada hamesnya.
aja cal ya, caca loh. Betul sampai nonton ini ya. Monggo 1, 2, 3, tak. Dirasa nih, ada apa Bu? Angin yang keluar itu berarti sifatnya hames. Ojo sapi ditekan, setelah ditekan hamesnya betul. Tapi ada juga sifatnya niku, oh campur betul. Kabanta itu punya dua sifat yang campur. Nah, gitu. Ada yang sidah, ada kemudian ditambah dengan apa? Hames. Oh, ketika di sidah, bukan sidah tanda baca lagi, sidah sifat tertahan suaranya. Tapi kemudian ditarik hames. Nah, kamu ingatan tak oke, niku. Monggo. Karena ini tadi sudah dipraktekkan, kemudian ini harus benar-benar paham huruf ya. Kita buka pada halaman 7. Membaca ta, lidah jangan keluar dan tanpa ada suara mendesis, bukan sa, tapi ta, karena ujung ke ujung. Gitu, sehingga bukan mendesis ta. Maka coba 1, 2, 3 ta. Dirasanya kalau ditok-tok nih, ujung lidah tentunya ujung ini. Ampun atus sa. Jadi parah, ya. Maka 1, 2, 3 ta. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa. Tinggi. Terserah langsung. Mungkin mau sebabnya lebih setengah jam lagi. Mungkin tidak kebunya ke sore. Nah. Halaman 46 atau Sofiman 44. Nih, ini mulai kita menerangkan kepada anak-anak. Lihat, ini ada tulisan beda, tapi sama-sama dibaca A. Monggo. A sama dengan A lagi. A sama dengan A. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu keduanya Yesiso Koniso. Berikut halaman 48 Sohibah 4 atau 46. Nah, ini kita mengenalkan bentuk tulisan beda, tapi pada itu hurufnya sama. Ini juga harus disampaikan ke anak-anak. Cara menyampaikan anak-anak tulisannya beda, tapi sama. Monggo. A sama dengan A. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ayo. Lek sampun dugi alam iki khususnya untuk pemula niku lagunya ganti. Tinggal rendah tinggi rendah tinggi. Bu, niku piye kok terakhir kok nadanya tinggi? Ya malah jenenge nada penentuk masalah tinggi diganti nada rendah. Gitu. Berarti lagu ke-34 sama. Monggo diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Zara'a ya
Pokoknya lek carry kok pas nadanya tinggi, ya kudu ditutup rendah. Kalau tinggi rendah bingung. Boleh. Kita lanjut pada halaman 49. Nggih, diingat nggih. Untuk juz pemula mulai halaman niki. Nah, niki lagunya rendah tinggi rendah sampai juz-juz berikutnya. Monggo. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ta. Perhatikan, ta sama dengan ta. Ta sama dengan ta. Tadi apa? Manfaatnya ta? Ujung lidah ke pangkal tinggi depan atas. Pinter terus luar biasa. Monggo. Ta sama dengan ta. Bismillahirrahmanirrahim. Sanata tinggi. Anak-anakku jangan lupa, ini adalah nomor pelajaran menulis atau pelajaran kitabah ditulis, ini ditebali kemudian dipindah di buku tulis sebanyak 5 kali. 5 kali program uang ibu, jangan tambah dekat rame. Kesel ke bu, tambah loro. Ini tidak bayi banget. Bisa yang lainnya nasi. Jenengan jadi yang satunya harus masuk nganggur. Ya nih Pak Ijo, kalau contoh agar lancar. Bagaimana caranya? Ini kok pelajaran menulis agar disampaikan. Ini betul pelajaran menulis kanggo ngilai rame, loro nih. Ngilai rame ya supaya bocah fokus pelajaran menulis. Ini adalah salah satu teknik atau cara yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa menciptakan situasi anak yang kondusif, menyenangkan, dan anak-anak selalu happy. Padahal ini belajar, tapi gak terus lagi belajar. Kurang seneng. Kita lanjut pada halaman terakhir. Oke, lagunya apa Bu? Rendah tinggi, rendah tinggi, rendah tinggi, rendah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak zabahat syarohat bajarah khosota ataka domaha wazawah fadola yadako wakoha domasa sa'ata lahama kanaza sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Dod itu punya sifat istitolah, artinya memanjang ketika dibaca. Dan bunyinya lamnya betelir gitu. Nah, wairil maghdubi 'alaihim walau. Nah, terus betul bablas. Walau dolin.
walau bacakan ya, maka wairil maghdubi alaihim alaihim apa alaihim hati-hati ya, karena kita memberikan dasar membaca suratul Fatihah pada anak-anak harus benar-benar benar betul, karena apa, satu huruf salah itu bisa mempengaruhi makna tiap-tiap ayat yang dibaca. Bahaya, ya. Dan sekaligus suratul Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Dia mencari salah, akhirnya sholat itu tersah. Loh, bahaya, ya. Makanya kita harus betul-betul teliti di dalam mengajarkan suratul Fatihah kepada anak-anak. Diulang-ulang caranya membaca. Bisa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Niki meh khotonirrohim. Nirrohim. Bukan nirrohim. Oh, bu, niki sejarah. Mari kurang teliti. Bukurnya macam bagus. Besok. Kenapa niku temurun nggone santrinya bunine nirrohim ya. Nggih, hati-hati. Monggo. Bismillahnya selalu diulang-ulang sampai bacaan anak-anak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam sakit diulang lagi sampai bacaannya sempurna atau bagus. Monggo kita lanjut pada juz 1. Para bapak ibu yang kalau hormati, di dalam mengajarkan juz 1 kitab yang dua itu sama persis ketika kita mengajarkan anak-anak pada juz pemula. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau di juz 1 sudah diajarkan tentang bagaimana cara membaca huruf hijaiyah bersambung. Nah, ya. Cuma niki kalau tadi masih ada 3 kotak, sekarang sudah mulai ada 4 kotak. Kotak yang pertama adalah kotak pembelajaran atau pelajaran. Kotak berikutnya ini adalah tambahan pelajaran. Nah, kotak yang nomor 3 kotak pelajaran kitabah. Kotak keempat ini adalah kotak petunjuk guru di dalam mengajarkan di masing-masing halaman. Atau barangkali juga ada pelajaran anak-anak yang harus dibaca. Nah, karena pada halaman juz pemula kita sudah mengenalkan kepada anak-anak tentang A dan B. Kenapa ini kok diulang? Agar supaya anak-anak ketika membaca di juz pemula pada yang gitu A gitu, ya, barangkali belum lancar sehingga di sini diulang oleh syekh atau guru yang menciptakan metode atau tarikh ini. Agar supaya apa bocah-bocah tambah lancar, ojo mekur diajari 1, 2, 3 halaman. Untuk memantapkan maka diulanglah kembali pelajaran tersebut pada juz 1. Monggo kita ulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A ba a ba 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 a ba berarti ini ada 2 versi ya, alif ba. Nah, ya betul salah saja nih, betul salah. Cuma niki disarankan untuk mengajari kepada anak-anak nama-nama huruf hijaiyah yang memakai dengan nama aslinya, sehingga bunyinya alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Kok malah asing loh Bu? Betul. Ini dalam rangka apa? Mengajarkan kepada anak-anak nanti ketika sudah sampai ke Al-Quran tidak asing lagi tentang apa?
kaf ya ain shad. Iku ada boten ningali wis gak usah ajari malih Mas. Karena mulai dari sejak dini juz pemula juz namanya juz pemula atau juz 1 sudah diajarkan tentang bagaimana cara membaca nama huruf hijaiyah. Monggo coba sekarang dibuka halaman 393. Ini 393. Kita akan mengenalkan kepada anak-anak tentang nama-nama huruf hijaiyah. Nah, bukunya belajar. Anggo ngajari baca-baca. Sampun lagi. Dereng. 393. Bu tak boleh aku kok gak enak Bu. Ya apa anyar baru kok. Lawas sampun padha mboten. Lah, kok gak padha? Ora cetak baru nggih. Oh, benar. Yang dibikinnya percilik. Sama Bu, pakai deh. Ada yang pinter. Nama huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, ra, sin, shin, shad, dad, ta, la, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, waw, ha, hamzah, ya. Nah, itu caranya baca seperti itu. Dari alif ba ta sa jim. Bukan apa-apa, tetapi sudah mulai pada halaman 53 atau 1 untuk juz 1 niku anak-anak sudah diperkenalkan seperti itu. Mohon maaf ya, panjenengan kan tiang canggih-canggih ya. Lihat dulu baca ngomong. Abang supaya telaten melihat di YouTube bimbingan langsung Bayi Mulil. Kersane panjenengan niku napa? Boten usah datang kan ketemu pengurus 2 bulan yang akan datang misalnya. Wah, ini ora pinter-pinter. Niku coba untuk memanfaatkan media yang canggih nang mriku niku. Loh, apa oleh Bu? Sareng kok sampai kali Ustaz Kawami. Lek ngeten iki namanya sambung. Nah, lek sing teng YouTube niku jenenge pemantapan dirokne. Saya tulis supaya tambah mantep, monggo memanfaatkan media tenggone YouTube langsung bimbingan Bayi Mulil. Subhanallah. Seneng, cuma aku aja ngarep-ngarep lagune gak padha lagune. Cetak Ustaz Bayi Mulil seneng saja. Pinter Ustaz Bayi Mulil. Ya enggak, kita lanjut. Nah, ini langsung dibuka pada halaman 85 atau Sohimah 33. Bu, lo pinginnya satu persatu tiap masing-masing halaman. Ya, yang bisa. Sempodo betul bisa. Langsung ya. A sama dengan A, sama dengan A. H sama dengan H. Ribut cara yang pakai kebuta. Lihat ini alif mau dari yang ada hamzahnya dibaca hamzah. Nah, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tentang A sama dengan A, sama dengan A. Ini meskipun beraneka macam tulisannya, beda tulisannya, tapi mau sesama. Paham Bu? Ya pintar, ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. A sama dengan A, sama dengan A. H sama dengan H. Oh, pintar. Samatan apa lantan sih? Bukan. Gampang kali. Nah, ini memperkenalkan anak-anak ini mulai.
Dibuka pada halaman 88 atau Shofifah 36. Nah, mulai dari halaman ini Ustaz Ustazah, kita akan mengenalkan kepada anak-anak tentang huruf-huruf yang bersambung ataupun sendirian, dari sendirian kemudian bersambung. Tapi betul Ustaz ada diterang nih, diterangnya bocah bingung. Cah, lihat niki kepala, yang ada kepalanya ini, kemudian ada namanya ini ekornya, yang ini tidak ada ekornya. Asalkan titiknya sama, niku jenenge nopo, sama dengan contoh da sama dengan da, tapi bacanya tidak seperti satu-satu, langsung ya, ha, ho, a, wo, sama dengan ya, ha, ho. Agar supaya anak tidak timbul pertanyaan bingung, nah itu disampaikan, ya, yang kepalanya sama, kemudian titiknya sama, berarti itu podo. Nah, enggak, ya, ha, ho, a, wo, sama dengan ya, ha, ho, a, wo. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya roha, harosa, khotoa, abasa, waroko, hadaro, haroma, rohoda, jadala, woroba, janaka, azama, harodo, anata, haroso, janafa, jaroma, za'ama, wa'abada, wa'khotama, wa'arodo. Ustaz, guru kita kan sami kita Ustaz bisa remaja ya tuh. Nggih, dilihat niki ojo gawe jurus apalan nggih. Betul nggih ngapunten. Pokoke saniki belajar bareng-bareng, ojo sungkan mangan, ojo sungkan bringis. Sing penting ora terlalu mangan, boten terlalu bringis. Tapi kudu maca. Terus dibaca ya angkanya ya 1, 2, 3. Enten kok angka kosong. Niku kita jenenge bare murid kosong. Nol nggih. Bu, bacanya kula bingung dari arah mana? Nulisnya kok kanan atau kiri kau? Kalau kanan berarti bacanya dari kanan. 3, 4, 5. Lepon Bu. Tulisnya pripun? Dari kanan atau ke kiri? Kiri. Piye wis? 10 masuk kok kiri terus rene. 21 masuk ke 1 kok 2 ngeten. Ya kiri ke kanan niku lek mulai puluhan ratusan ribuan. Bentar 100, tapi jangan lupa ya tulis apa? Ini angka Arabnya harus juga diajarkan. Nah, itu petunjuknya niki contohnya kenapa kok buka panah-panah ini niku Arab panah itu berarti cara menulisnya. Bon, kita lanjut sakit ya. Ini contoh-contohnya membaca. Nah, halaman 92 atau Shofifah 40. Monggo. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang ka sama dengan ka, sama dengan ka, sama dengan ka. Tapi di buku hati-hati. Kenapa? Makrotnya. Ini tadi saya sampaikan makrotnya, sifatnya sama dengan sifatnya tak. Ya lo paham berarti deh. Terus makrotnya ada di mana? Ka. Wonten pundi? Nah, saniki kula ibaratne nggih. Tangan kula niki. Niki lidah sampeyan iki. Lidah Ibu. Nah. Wes niki peraga, alat peraga tangan. Gak usah kubas, gak usah gawe. Kayaknya Gusti Allah. Lah, niki jenenge napa Bu? Pangkal lidah.
Nah, bakal lidah. Niki jenenge tengah lidah. Nah, tengah lidah. Niki ujung lidah. Langkah niku sanding karo o. Teng bakal lidah lek o ngerti. O. Jero kono. Nah, langkah niku agak ke depan. Jadinya ngene. Iki o, iki ka. Nah, ada harusnya. Nggih. Ka, ampun ka, kakiku. Salah. Ka. Di papak-papak nulis papak itu. Nggih. Ka, ki, ku. Boten ga lho, ga, kakiku. Ka, ki, ku. Ka, ki. Ka. Ayo kok ragu-ragu. Tuh, 2, 3. Ka, ki, ku. Ka, ki. Rasa nonton, rasa kuning deh. Betulnya angin, betulnya habisnya. Maka 1, 2, 3. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Dirasa nih, dilatih malih di dalamnya masing-masing. Maka anak-anakku perhatikan, tulisannya beda tapi sama hurufnya. Ka sama dengan ka, sama dengan ka, sama dengan ka. Sekali lagi ampun di cerita nih gak usah diterang. Iki ka permulaan, iki jenenge ka di pertengahan, iki ka terang bingung murid. Nggih, cukup niku mawon. Ka sama dengan ka, sama dengan ka, sama dengan ka. Kasaba kurang lebih 7. Jadi terbongkar. Yang mau pergi bareng. Monggo. 7, 8, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 3, 5. Tapi ibu mau sih terakhir ampun enek tambahin. Wawajadaka. Betul bareng kali, tetap pendek. Wawajadaka. Lah sama dengan lah, sama dengan lah. Nuntulung niku diterangkan ke anak-anak cara menerangkan nonton. Meskipun beda tulisannya, tetapi sama hurufnya. Lah sama dengan lah, sama dengan lah. Tapi apa lal? La sama dengan la ilaha illallah. Wah, pakai wawu bisa. Bismillah salah, wah bisa. Double salah ini. Betul wah, wah kira wawu. Lah niku lam, nggih. Wah. Wah. Ya, enggak. Kita lihat bisa. Nah, berikutnya halaman 94. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang ha sama dengan ha, sama dengan ha, ka sama dengan ka, sama dengan ka. Ini juga harus disampaikan kan. Coba nak perhatikan, tulisannya ada 3 macam bentuk, tetapi sama. Betul. Berikutnya kita tutup dengan halaman terakhir. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadara syahada wa raja'a za'ama wa taqala hamala fawalada harada fawaqa'a bala wa syakara azama wa tada'a wa daba fawafara qatala fawasaqa ba'asa wa amara
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita sudah selesai belajar bersama tentang bagaimana cara mengajar kitab Allah. Terus memulai dari kisah. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita dan untuk semua santri-santri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada juz 2 dan 3 oleh Ustazah Musyarrafah. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari santri yang berangkat dengan salam dan sampai jangan salah qobla salam. Itu kan bukti panggilan. Ketika kita salam dulu, kan masuk itu karena betul. Berarti pripun enggak salah. Apa belum linggung contoh lek katakan kan biasanya anak-anak kadang sih lek kulit dulu. Aku kan murid ngambil contoh langsung enggak duduk manis ngoten langsung kan. Apa ngeten iki? Terus gurunya salah langsung kowe enak dijawab kabeh ngoten iku. Masyaallah luar biasa. Ini tak kowe enak. Pripun? Ngoten niku mboten jujur. Nggih, jujur nggih. Mboten. Gak enak lek jujur niku. Jujur, Pak. Ketika jangan kalah qobla salam kita praktekkan. Lek gak kalah saya ora metu to, Bu. Gak apa-apa kok soleh. Cukup langsung salam. Bersalam. Ayo semuanya yang masih di luar tak hitung sampai 5. 1 sampai 5. Lek gak masuk nanti berdoa sambil berdiri. Jadi ini langsung salam dulu, jangan kalah dulu. Nah, jadi ini setelah masuk semua berhitung alat langsung dulu. Ini langsung berdiri sambil baca doa kan berdiri. Setelah itu baru salam yang kedua, salam kenalan. Yang mau salam nggih gugur nih kewajiban. Ini nanti apa? Beda langsung yang kedua karena sudah tata semua duduk anak-anak, salam yang kedua diulang lagi dan salamnya tidak usah saya ulang, yang jelas dinya tak boleh panjang. Ya toh? Ya Pak, jangan yang salam saya yang jawab. 1, 2, 3 salam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam boleh, waalaikumsalam ya, dua-duanya benar. Tapi hinya tetap tidak boleh panjang. Sudah untuk salam alhamdulillah tidak saya lanjutkan. Sekarang lanjut ke juz 2. Pemula dan juz 2 itu semua harokatnya sama, fathah semua. Kalau sudah fathah dipelajari, anak-anak lanjut tas kenaikan jilid. Ketika tes kenaikan jilid, yang harus dihadirkan adalah 3 orang, yaitu yang akan tes itu sendiri, yang kedua
wali santrinya, yang ketiga guru kelasnya ataupun sembedina mulang ngaji. Kalau sudah lancar berarti naikkan ke jilid berikutnya. Caranya pripun? Caranya kalau anak-anak belum lancar ya, kalau belum lancar nanti diserahkan pada gurunya. Ini kok sama tadi tidak lancar. Nah, tapi saya guru yang bertanggung jawab ulangi. Oh, iya, ulangi. Misalnya 1 minggu sediakan waktu 1 hari untuk hari tes. Jadi kak, 1 tes oleh, Senin tes oleh, Selasa juga melayani. Jangan, tes itu cukup 1 hari dalam waktu 1 minggu. Jadi melayani tes 1 minggu, entah hari Jumat atau hari Senin, hari tes di luar jam ngaji. ومن أجاز وعلى خصوصا شيء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Juz 2 pengenalan harakat kasroh. Anak yang naik di juz 2 ini harus dikenalkan dengan kasroh yang benar. Maksudnya di dalam harakat kasroh ada 7 huruf yang harus dibaca tebal, yaitu huruf isti'la. Apa saja hurufnya? Ko, sod, dod, to, go, win, ko. Ulang lagi. Ko, dod, to, go, win, ko. Kalau kasroh bagaimana? Si. Tadi nama cucu sidik, mencucunya buat teman. Ya cuma nek gak mencucu gak jadi tadi. Baru mencucu langsung ringis. Hi. Bagaimana? Hi. Si. Di. Li. Li. Wi. Wi. Nah, itu huruf 7 itu harus dikenalkan pada anak-anak. Lek dereng hafal kan mengeri yang tafhim yang mana. Ya, kita baca halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. A-I Ibiti Tijihi Rizisi Shifiti. Jangan ti-ti Ti-ti-ai. Ulang lagi. Ti-ti-ai. Wi-nya mencucu dulu. Wi-ti-ti. Fathah, kasroh, fathah, kasroh, fathah, kasroh, fathah, fathah, kasroh. Huruf 7 itu harus benar-benar dipraktekkan dari juz 2 sampai Al-Quran. Ya, jadi kalau anak-anak belum hafal dengan huruf tafsir, diulang sampai anak-anak benar paham. Gak berpaham tapi hafal. Apa saja? Ulang lagi. 1, 2, 3. Kalau kasroh, wi, si, di, i, wi, wi. Nah, tadi saya buat suwi tapi si. Kayak jenengan gak langsung diperingisnya, tadinya suwi, suwi. Nah, jadi kayak langsung ringis jadi si, di, ti. Ya, ada beberapa yang masih belajar tafsir, mocone gak ringis gur mencucuk tok. Jadi haknya kasroh tidak dibaca, sing diwaca berhak ya tafsir tok. Akhirnya suaranya mak suwi-suwi, bukan si tapi suwi. Nah, itu yang salah, yang sering terjadi.
Sudah paham? Halaman 1. Berikutnya, karena ini penyegaran yang jelas, wong niku lek penyegaran iso wis ngombe ben tambah seger diombene. Karena mungkin di sini yang masih baru-baru kalau penasaran besok ketika LMY kecamatan ikut lagi. Karena ini sifatnya penyegaran. Pengen tambah paham lagi, besok ketika rutinan berarti berangkat lagi. Saat ini langsung kita Shokifah 105 halaman 105 di Shokifah 7 juz 2. Setelah kita mengenal dengan harokat kasroh, kita kenalkan dengan harokat dhammah. Apa namanya? Dhammah. Bukan dhammah melainkan dhammah. A, U, ba, bu. 1, 2, 3. A, U, ba, bu. Dibaca bawahnya. Ubutu, sujudu, kududu, rujusu, syusudu, kudu'u, wufuhu, ulumulu, wuhu'uyu, yu'umu, wulumu, lukuku, wuhu'u, lukuku, syususu, yurudu, luku'uyu, syusuku. Kasroh dhammah, kasroh dhammah, fathah, dhammah, kasroh, kasroh. Di bawah baris 1 dari juz 1 itu di bawah baris 1 adalah materi membaca. Sementara di pemula tidak ada materi membaca di bawah baris, langsung garis 2. Dari juz 1 semuanya garisnya, di bawahnya ada garis 1, ada garis 2. Di bawah garis 1 dibaca, di bawah garis 2 ditulis ya. Ditulis boleh 10 halaman, 9 halaman, ngajinya dhisik dhewe. Nulisnya 10. Ngajinya kari dhewe, nulisnya bisa 3, bisa 5, tergantung antrian ngajine. Lek materine kabeh nulisnya sama, nanti yang ditakutkan sing dhisik dhewe marine akhire terus dolanan. Artinya gak potong kan nilainya jangan sama. Nulisnya akeh 100 misalnya seperti itu. Nulisnya saiki oleh 70. Nah, tadinya ben gak betul kok. Aku lho nulisnya akeh oleh 70 ya anak. Salah ya ngajine keri nulisnya kursa iki. Ngoten lho tadinya ben gak kecewa. Aku nulisnya akeh ben gak merasa kecewa apa? Nilainya banyak. Karena apa? Mungkin nek sitok akeh sitok sithik, ngajine gak bareng yang jelas mati ini terus bareng. Dan cara menulis harus sesuai dengan huruf hijaiyah yang benar. Yang ada di tengah garis, gak boleh melewati garis atas, gak boleh melewati garis bawah. Apa saja hurufnya? Kita beneran mari piye ngoten iki? Hah? Kok nyonto ben aring kabeh aring. Ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Lah terus buku kita bae nang kene dia apa? Dia enang-enang arek. Ngoten. Jadi enggak ada yang penting gitu. Nanti buka. Pokoknya arek kondisi kubu jadi arek ngoten. Buka. Enten betul? Di sini ada keterangan tak dudui ben kula. Di sini ada halaman sebelumnya, itu keterangannya sangat komplit. Cara penulisan huruf hijaiyah ada 4 cara. Yang pertama, yang tidak melewati garis bawah dan atas hurufnya tak oleh gantung mensor gal fa. Ini sering salah. Fa biasanya pada mekop. Kalau ko bapak melorot di bawah garis. Kalau fa jangan, harus di tengah garis. Kemudian ha dan hamzah. Apa saja? Fa, ta, fa, ha, hamzah. Itu yang tidak boleh melewati garis atas dan bawah. Ngerti? Beres nanti. Ini kumbas pengen ini kita tambah 2. Kemudian membahas kita tambah 2, aja langsung tingkat murid TC, pelajari dulu. Nanti diterangkan pada anaknya. Lu boleh nulis, oh semapi rajin lek, jangan minta 100 badal nulis ya alif tunde. Malingo nek bae wedi ngorot ini. Jangan, harus benar-benar tepat dan benar. Jadi ini gak berkeindahan yang titik nilai, tapi ketepatan cara penulisan yang benar. Kemudian yang harus melewati garis atas, kudune kakak dawa. Alif, to, go, ka. Iki sengkap sing sering. To ini pada bermak tutit.
dawane pas garis nih kok. Kurang harus melewati garis atas cara penulisan yang tepat. Kemudian yang harus melewati garis bawah selain huruf itu tadi. Semuanya harus melewati garis bawah termasuk nun. Nun ki kudune bapaknya yang garis. Ngertos ya? Biasa nulis nun kan di dua garis. Nun itu salah, harus di bawah garis yang bawah dengan buka niki. Kados cara penulisan huruf hijaiyah bukan hanya anak-anak BEM arif tok tapi harus dijelaskan bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah yang benar. Itu cara menulis huruf hijaiyah. Sekarang kita kembali ke juz 2. Di materi juz 2 yang pokok adalah anak-anak dikenalkan dengan materi panjang. Dengan buka materi panjang 112 halamannya. So buka 14 juz 2 nya. Juz 1 Juz 1 dan pemula yang diajarkan semua harapan fathah. Sekarang juz 2 adalah pengenalan huruf panjang yang pertama. Fathah diikuti alif, fathahnya dibaca ya, fathahnya dibaca panjang. Fathah yang bagaimana yang dibaca panjang? Fathah yang diikuti alif. Coba anak-anak, fathah yang bagaimana yang dibaca panjang? Pintar sekali. Di sini ada fathah yang diikuti alif, kita baca qotala, qotala 1 2 3. Qotala, qotala. Hafidhah, hafidhah, hafidhah. Garis kedua lah untuk munggah iki yo. Ojo pojok. Fataba, taba. 2 3 ulang. Tabaraka, qala, qala, qalata. Kanata, maliki, maliki, malika, malaka, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 3 yang berjajar. Setiap akhir 3 itu ditekan cara bacanya Joroto. 21, 22, 23. Ada tekanannya 24, 25, 26 ada tekanannya biar minumannya itu penak. Ojo 2 tar 21, 22 ke bising. Ada lagunya yang ditekan di akhir huruf 3 itu. Berikutnya kita sudah tahu fathah yang bagaimana yang dibaca panjang. Pinter. Kita pelajari fathah yang diikuti alif, fathahnya dibaca panjang. Sekarang 115. Fathah yang dibaca panjang adalah fathah yang diikuti alif, panjangnya sama dengan fathah panjang. Ini namanya apa? Fathah apa? Fathah panjang. Terus kita lanjut materi kasroh. 119. Fathah yang bagaimana yang dibaca panjang? Fathah yang diikuti alif, panjangnya sama dengan fathah panjang. Sekarang kasroh. Kasroh yang dibaca panjang adalah kasroh yang diikuti ya sukun. Kita baca contohnya hasibah, hasibah. Cukup. Pertanyaannya, kasroh yang bagaimana yang dibaca panjang? Sebutnya tidak mati dalam nama itu. Panjang. Terangkan bahwa
Le, lek fatkah ini alifnya fatkahnya panjang. Panjangnya